Jamunya Pak, jamu ya. Mari silakan Tuan. Kudru, saten, sutra-sutra dari India Tuan. Mari silakan, pilih sendiri. Permata-permata bagus Tuan. Intan dari Mesir, nilam, jamrud. Mari, silakan, silakan. Madu dari Arab. Siapa lagi? Madu untuk kekuatan. Silakan, silakan. Tuan, madu dari Arab. Ya Allah. Hai orang tua. Mau kau apakan rumahku ini, Mau kau hancurkan? Ayo cepat-cepat angkat gerobakmu dari sini. Najis aku melihatmu. Erin, Aladin. Mau kemana kau? Ayo bantuin. Ayo. Awas tuh, Lid, pelan-pelan. Biar Pak, biar. Ayo cepet dorong. Tunggu dulu. Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas budi baik anak. Sama-sama, Pak. Semoga Allah memberkati Bapak juga. Terima kasih. Kasihan. Tuhan. Pergi. Ini upah buat kalian. Kurang Pak, masa segini aja? Sudah cukup buat kita. Terima kasih, Pak. Saudara-saudara, mari kita mulai. Sebelum kami memperkenalkan jadam apa yang kami bawa dari negeri Benggala ini, maka saksikanlah pertunjukan kami yang maha hebat ini. Rampok, tolong, rampok. Kenapa? Rampok. Mana larinya, Bu? Itu dia, ke sana. Cepat kejar. Mari. Sana. Tuan, ke sana. Sini. Kau ke sana. Ya Allah. Kamu merusak daganganku ya? Hah? Ampun, Bu. Saya tidak sengaja, Bu. Tidak sengaja, tidak sengaja. Hah? Kamu sengaja lari-lari di sini? Ini bukannya lapangan. Hah? Tahu? Hah? Ini pasar. Ayo cepat ambil. Hah? Cepat. Ayo cepat ambil. Hah? Aduh, bagaimana sih ini? Habis ya daganganku ini. Kasihan Nyonya. Kemana larinya tuh anak? Bu, sedekah, Bu. Pengemis nggak tahu diri. Kasihan Nyonya. Bu, makan, Bu. Sedekah. Nih. Alhamdulillah, Bu. Mudah-mudahan Ibu panjang umurnya, Bu. Biar kali ini dia luput. Awas. Kapan-kapan kalau ketemu, ku banting dia jadi martabak. Ayo. Kasihan. Kasihan Nyonya. Mau ngejar maling malah dikejar. Kasihan. Ini, Pak.
Tunggu dulu. Saya bermaksud baik. Untuk apa ikut kami? Apa maksud lu, bocah? Kembalikan barang yang kalian rampok itu. Berdebat. Itu dia rampoknya. Mana? Itu dia. Jangan main hakim sendiri. Serahkan pada berwajib. Benarkah saudara merampok barang ibu ini? Benar. Saudara siapa? Saya Aladin, Pak. Sore, Pak. Saya Toat, Pak. Baik, kami berterima kasih kepada kalian. Kalian berdua ikut kami. Baik, Pak. Juga ibu ini. Tin, kalian angkat dulu barang-barang itu. Upahnya ambil sini ya. Baik, Bu. Ayo. Tadi kayak jurunya. Orang sudah nungguin. Bus, jangan ngomel, ayo jalan. Hop, berhenti dulu. Putri mau lewat.
Cepet leh. Perutku ketekuk nih. Kurang ajar. Turunkan aku. Aku tidak ingin terlambat, Mustafa. Tetapi dia telah berbuat kurang ajar, Tuan Putri. Kali ini, ku maafkan dia. Bebaskan. Jalan! Din, kok kenapa-napa, Din? Yang bener, Din. Allah. Kecantikannya sangat mempesona. Kapan-kapan, tidak saja aku menatapnya, bahkan memeluknya. Ya. Sudahlah, Din. Jangan Putri Permatasari itu kau lamunkan. Entahlah, Bu. Sejak pandangan pertama, semakin kuat hati saya untuk menemuinya lagi. Kita bukan apa-apa bagi dia. Tidurlah. Jangan seperti pungguk merindukan bulan. Tidak, Bu. Yang saya pikirkan bukan lamunan, tapi kenyataan. Kenyataan. Kalau memang sudah jodoh, biar rakyat miskin sekalipun, aku tidak bisa menolak. Nampaknya Tuan Putri mulai berangan-angan. Ayahanda Raja tentu tidak akan mengawinkan putri tunggalnya dengan orang sembarangan. Lantas, bagaimana dengan Pangeran Mustafa? Manusia boleh berencana, tapi Tuhan jualah yang menentukan. Ngomong-ngomong soal jodoh, hingga esok pagi tidak akan habis-habisnya. Asik sekali.
menahan rindu. Kau satria perkasa, jangan tinggalkan daku. Kini kita bertemu, menghibur hati rindu. Sehangat sinar pagi, sekuat batu karang, sebagai rasa cintaku kepadamu. Seluas langit biru, sedalam laut bisu, sebagai rasa cintaku kepadamu. Kini kita berdua selamanya. Putri pujaan hati, jangan menangis sedih. Kini ku telah datang, menghibur luka hati. Oh satria, pujaan hati, pelipur lara, menahan rindu. Oh Juwita, pujaan kalbu, pelipur lara, menahan rindu. Berdengar lagu cinta, seindah taman bunga. Kini kita bersama dalam surga asmara. Sehangat sinar pagi, sekuat batu karang, sebagai rasa cintaku kepadamu. Seluas langit biru, sedalam laut bisu, sebagai rasa cintaku kepadamu. Kini kita berdua selamanya. Namamu Aladin kan? Iya. Bapak siapa? Namaku Arzam, kakak dari mendiang ayahmu. Maaf. Apakah Bapak ini tidak keliru? Semenjak kecil kami telah lama berpisah. Sedangkan aku mengembara, berdagang ke berbagai negeri. Dan adikku menetap tinggal di kota ini sebagai penjahit. Sudah lama aku mencari kalian untuk menyampaikan kabar bagus. Maksud Paman? Aladin, besok pagi-pagi kau ikut aku ke Bukit Karang untuk mengambil setumpuk harta. Benarkah itu, Bu? Benarkah itu, Paman? Benar, anakku. Harta itu adalah milikmu dan juga milik ibumu, yang akan kubagikan dengan cuma-cuma. Sekarang izinkanlah aku pergi dulu. Besok pagi-pagi aku menjemputmu. Permisi. Alhamdulillah.
Kenapa, Bu? Firasat ibu tidak baik. Jangan-jangan dia bermaksud jahat terhadap kita. Tenangkanlah hati ibu. Apalah artinya orang miskin seperti kita ini, Bu? Entahlah, Din. Ya Allah, lindungilah kami dari segala godaan setan yang terkutuk. Menyingkirlah kau dari depanku. Oh, Dewa Angin. Datanglah. Oh, Dewa Angin. Oh, Dewa Api. Datanglah. Datanglah. Oh, Dewa Angin. Datanglah. Dewa Angin, datanglah! Hei, Aladin, bangunlah. Jangan takut anakku, kau sudah sampai di pintu gua harta. Sekarang masuklah kau ke dalamnya. Di sana kau akan menjumpai pohon-pohon yang berbuah permata. Kau boleh mengambil sesuka hatimu. Terkecuali satu. Kecuali apa, Paman? Serahkan kepadaku satu-satunya lampu buruk yang terdapat di sana.
Hei, Aladin, lemparkan lampu itu kemari. Hei, anak tuli, tidakkah kau dengar perintahku? Lampu ini tidak ada apa-apanya, Paman. Lihat, di kantong ini penuh dengan permata yang berharga. Aku tidak butuh itu. Cepat lemparkan lampu itu kemari. Baik, Paman. Tapi bagaimana dengan saya, Paman? Lemparkan dulu lampu itu ke atas. Nanti kuulurkan tali. Ayo cepatlah. Tidak. Aku tidak mau mati di sini. Anak durhaka. Terkutuklah kau. Oh, Dewa Angin. Ya Allah, akan matikah saya di sini? Ya Tuhan, tolonglah saya.
Jangan takut tuanku. Hamba adalah jin yang berdiam di lampu ini. Hamba dapat membantu tuanku apa saja. Tolong keluarkan aku dari tempat ini. Baik tuanku. Ya Allah ya Tuhanku, lindungilah diriku, anakku, dari segala cobaan. Ampunilah dosa-dosa kami, kasihanilah kami, dan sejahterakanlah kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Din? Kau pulang, nak? Kenapa mukamu murung? Mana Arsam? Ibu benar. Arsam bukan paman kita. Dia tukang sihir jahat. Oh, tukang sihir jahat? Iya. Dia mengira saya sudah mati dengan sihir gempanya. Lampu inilah yang telah menolong saya. Lampu ini? Benar, Bu. Ini adalah lampu wasiat. Sesungguhnya Arsam ingin menguasai benda ini, tapi dia tidak sanggup untuk mengambilnya. Aneh benar ceritamu. Benar, Bu. Lalu untuk apa benda ini baginya? Ibu tentu lapar menunggu saya, bukan? Dengan menggosoknya, kita bisa minta apa saja. Kau jangan berolok-olok, Din. Mari kita buktikan, Bu. Apakah yang harus hamba lakukan untuk tuanku? Sediakan kami makanan yang lezat. Perintah tuanku segera terlaksana. Ajaib ya, Din. Mari, Bu. Ini oleh-oleh buat Ibu. Hah? Oh. Bagus, Ibu. Aduh. Awas. Dari mana benda-benda ini kau peroleh? Sebaiknya kita makan dulu. Nanti saya ceritakan. Yang penting, kita harus merahasiakan lampu wasiat ini pada siapa saja. Benar, Din. Bersyukurlah. Dengan adanya benda-benda ini, kita tidak boleh lalu malas mencari nafkah. Pergunakanlah pada saat yang benar-benar perlu. Baik, Bu.
Selamat pagi, Tuanku Putri. Adakah sesuatu yang Kanda Mustafa cari di sini? Sudah gaharu cendana pula. Tentu saja Tuanku Putri yang Kanda cari. Aku? Lihat. Untuk apa? Untuk meminta ketegasanmu tentang cintaku selama ini. Mustafa, sudah berkali-kali ku bilang, aku tidak mau membicarakan soal itu. Karena aku tidak mencintaimu. Tapi Tuan Putri... Tidak. Tinggalkan tempat ini sebelum aku marah. Baik. Tapi ingat, sewaktu-waktu Tuanku harus menjadi permasyuriku. Hati-hati, Din. Ya, udah deh. Selamat pacaran, Din. Awas, Din. Penjaganya galak-galak, Din. Yuk. Yuk. Sudah belum? Belum. Sudah belum? Belum. Sudah belum? Jangan berteriak, Tuanku Putri. Hamba bisa mati kalau ketahuan. Siapa kau? Saya Aladin. Aladin bin Aladin. Apa maksudmu datang kemari? Saya ingin mengucapkan terima kasih. Atas pertolongan Tuan Putri, saya terhindar dari musibah di pasar. Masih ingatkah Tuan Putri pada saya? Ya, kau menatapku penuh arti. Wajah Tuanku begitu agung. Tapi untuk apa Tuanku membela saya? Aku bukan membelamu, tetapi membela keadilan. Aku tidak suka kekerasan. Sebelum pengawal-pengawal tahu, sebaiknya tinggalkan tempat ini cepat-cepat. Baik, Tuanku. Terima kasih atas pertemuan yang mengesankan ini. Aladin, hati-hati ya. Hei! Kemari kau! Tangkap dia hidup-hidup. Ayo! Berhenti!
Mana dia? Lari ekor tembok. Goblok. Tangkap dia. Sampai dapat. Din, bagaimana kabar putrimu? Aku lagi buru-buru. Nanti saja aku ceritakan. Hei Din, aku ikut kau. Angkat dulu barang-barang. Hei. Kalau minum pelan-pelan, Din. Tidak baik buru-buru begitu. Bu, di mana permata-permata itu ibu simpan? Permata-permata? Iya, Untuk apa kau tanyakan itu? untuk melamar Putri Permatasari, Bu. Apa ibu tidak salah dengar, Din? Tidak, Bu. Tadi saya bersua dan berbicara dengannya. Dengan putri raja itu? Betul. Tapi Malang, pengawalnya ingin menangkap saya. Untung saya lolos. Astagfirullahaladzim. Ibu jangan gusar dulu. Tidakkah sekarang saya sudah dewasa, Bu? Saya jatuh cinta. Ya, tapi tidak dengan anak raja itu, Din. Apa salahnya, Bu? Raja Haruna Rasid kan raja yang baik. Ibu khawatir lamaranmu akan ditolaknya, Din. Bu, demi cinta kasih Ibu pada saya, sebaiknya Ibu pergi menghadap raja. Diterima atau tidak, yang jelas kita sudah berusaha dengan tata krama yang baik, Bu. Kalau begitu niatmu, baiklah. Ibu akan mencobanya besok. Silahkan duduk, Bu. Ada apa, Bu? Ampun, Baginda. Nama hamba Aminah. Hamba datang atas nama putra hamba, Aladin. Perkenankanlah hamba yang hina ini mempersembahkan Ratna Mutumanikam sebagai tanda lamarannya terhadap putri tuanku, Permatasari. Aku kagum atas keberanianmu meminang putriku. Siapakah kau sebenarnya? Hamba adalah seorang janda. Hamba cuma penjahit. Gila. Kau benar-benar wanita sinting. Rupanya kaulah orang bumi yang ingin menginjakkan kakinya di langit. Mana mungkin lamaranmu itu diterima? Maaf, tuanku. Sebaiknya wanita ini cepat-cepat diusir dari sini. Pengawal, seret perempuan buruk ini dari istana. Jadi, ayo. Tunggu dulu. Biarkan aku menanyainya lebih lanjut. Lepaskan. Pada dasarnya, aku tidak menolak lamaran ini. Aku mencintai seluruh rakyatku. Tentunya, orang yang sepadanlah yang akan menjadi jodohnya. Ampun, Baginda. Hal ini sudah hamba katakan pada putra hamba. Tapi hatinya tetap keras juga. Ingin mempersunting putri tuan hamba. Ibu,
Bagaimana kalau lamaran ini dibatalkan saja? Kecuali kalau Aladin bisa memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat apakah itu baginda Tuanku? Besok pagi-pagi, dia harus bisa membawa kemari 40 baki berisi emas murni dan permata-permata indah dengan diantar oleh 40 dayang-dayang cantik. Bagaimana, Bu? Baiklah baginda. Izinkan hamba mohon diri untuk menyampaikan hal ini pada putra hamba. Bu, apakah memenuhi permintaan itu lamaran saya diterima? Tapi kita orang miskin, Din. Dari mana bisa mendapatkan harta sebanyak itu? Sudah ah, kemauanmu yang tidak-tidak sih. Batalkan saja niatmu itu. Bu, tunggu dulu. Saya ada akal. Sebentar, Bu. Saya akan memintanya seperti kehendak raja. Ayah! Ayah, Ananda melihat iring-iringan memasuki halaman istana. Iring-iringan? Ampun tuanku. Rombongan Aladin telah datang bersama dayang-dayangnya. Assalamualaikum. Maaf tuanku. Hambalah orang yang bernama Aladin. Duduk. Hamba datang memenuhi permintaan tuanku. Terimalah persembahan ini. Dan izinkan hamba melamar Putri Permatasari. Aladin, anak muda perkasa. Rupanya engkau telah dapat memenuhi permintaanku. Tadinya aku cuma berdalih untuk menolakmu. Tidak, tuanku. Raja bertitah adalah perintah. Dan hamba selaku wasir di negeri ini turut mendukung apa yang telah tuanku putuskan. Tapi sayang, lamaran ini jauh dari sempurna bila tidak dilengkapi dengan satu syarat lagi. Apakah gerangan itu, Tuanku Wasir? Kalau kau benar-benar menyintai sang putri, sebelum bulan purnama, kau sudah harus dapat membuatkan sebuah istana yang sama bentuk dan megahnya dengan istana kerajaan ini. Andai kata tidak, maka seluruh harta persembahanmu hari ini akan disita menjadi milik kerajaan. Dan kau akan dihukum pancung. Bagaimana, Aladin? Tinggal itu sajakah persyaratannya? Benar. Baiklah. Permintaan itu akan hamba pertimbangkan. Izinkan hamba, ibu hamba,
dan seluruh dayang-dayang untuk meninggalkan istana ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anakku. Aku lihat kau bersedih. Katakan baik-baik pada ayah. Kenapa? Ayah. Ayah. Saya iba melihat mereka. Aladin dan ibunya telah berusaha memenuhi permintaan ayah. Tetapi mengapa ayah menolaknya? Rupa-rupanya itu persoalannya. Anak gadis tidak baik bermuka murung. Apakah kau tertarik padanya? Kalau ayah tidak keberatan. Baiklah. Ayah akan memikirkannya. Kalau ia memang jodohmu, pasti ketemu jua. Terima kasih, ayah. Tidak. Aku tidak bisa memaksakan sesuatu kehendak. Lebih-lebih kalau memang anakku sendiri tidak menyetujuinya. Benar, tuanku. Namun, tidakkah anak hamba Mustafa lebih serasi bila dijodohkan dengan Tuan Putri? Hussein, kau benar-benar wasir yang cerdik. Kau tolak lamaran Aladin untuk kau jodohkan anakku dengan Mustafa. Maaf, tuanku. Kecerdikan hamba semata-mata adalah untuk kebaikan. Tuanku, terimalah istana itu sebagai bakti cinta Ananda pada Putri Permatasari. Gila! Ayah, Kanda Aladin telah memenuhi janjinya. Benar, anakku. Hai Aladin, anak perkasa. Saat ini juga kuterima lamaranmu.
bercinta dalam madu asmara. Selamat bahagia pada mempelai berdua. Dalam nikmatnya, dalam rahmatnya, Tuhan yang Maha Penyayang. Selamat bahagia pada mempelai berdua. Dalam nikmatnya, dalam rahmatnya, Tuhan yang Maha Penyayang. Cintanya, kasihnya, tak lalu terlupa. Sebasa merpati bercinta dalam madu asmara. Indahnya, wanginya, bunga di taman hati. Manisnya, nikmatnya, bercinta dalam madu asmara. Selamat bahagia pada mempelai berdua. Dalam nikmatnya, dalam rahmatnya, Tuhan yang Maha Penyayang. Selamat bahagia pada mempelai berdua. Dalam nikmatnya, dalam rahmatnya, Tuhan yang Maha Penyayang. Seharusnya aku yang duduk di pelaminan itu, Ayah. Usaha kita tidak sampai di sini. Kita harus bisa singkirkan dia. Usaha ini harus kita rahasiakan. Pengaruhi para bawahanmu. Orang pertama yang harus kita singkirkan adalah Aladin. Tidak bisa. Usaha kalian pasti gagal bila tanpa bantuanku. Tenang, tenang. Aku sudah tahu apa yang direncanakan. Aku berada di pihak kalian. Apa maksudmu, hai orang asing? Aladin adalah orang yang mempunyai kemukjizatan. Siapapun di dunia ini yang berhadapan dengannya pasti akan kalah. Apa maksudmu dengan kemujizatan Aladin? Ya, katakan cepat. Kalau tidak, aku bunuh kau. Satu-satunya manusia yang mengetahui titik lemahnya adalah aku. Sekarang marilah kita susun kekuatan untuk menaklukkannya. Kanda, lampu apakah gerangan? Bolehkah Dinda melihatnya? Anakku Permatasari, benda itu tidak ada artinya sama sekali. Sebaiknya kita simpan saja. Oh ya, Adinda mendengar ayah memanggil Kanda. Benar, Adinda. Kanda segera menghadap.
ampunkan hamba, Ayahanda Raja. Adakah yang harus hamba lakukan untuk Ayahanda? Benar, anakku. Hari ini kami tugaskan sebagai wakil raja untuk meninjau negeri yang tengah dilanda musibah. Musibah? Musibah apakah gerangan Ayahanda Wasir? Itulah yang harus kita periksa kebenarannya. Dan aku menunjuk Mustafa sebagai komandan pengawalmu. Titah kerajaan Ananda Junjung Tinggi. Izinkan hamba melaksanakannya sekarang. Pergilah dan jaga dirimu baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amboy, alangkah indahnya lampu-lampu itu, Ayahanda Wasir. Benar, Tuanku Putri. Bapak Arzam ini adalah seorang saudagar lampu yang termasyhur. Dia ingin mempersembahkan barang-barang ini untuk istana, Tuan Putri. Benarkah itu? Ya, hamba sangat berbahagia sekali bila mana Tuanku Putri bersedia menerima hadiah hamba yang tidak berarti ini. Suamiku pun tentu akan senang dengan benda-benda itu. Tetapi kami tidak bisa menerimanya dengan cuma-cuma. Kenapa tidak bisa, Tuanku Putri? Tetapi sebagai kenang-kenangan, tentunya Tuan Putri tidak keberatan bila mana... Kenapa kau harus ragu-ragu mengatakannya, Saudagar Arzam? Katakanlah. Ya, bila mana Tuanku Putri bersedia menukarnya dengan sebuah lampu milik suami Tuan Putri. Ditukar dengan lampu buruk itu? Benar, Tuanku. Baik. Tunggu sebentar. Seret pakainya dan buang ke jurang. Kini Permatasari pasti jadi milikku. Aladin kini sudah tidak punya kekuatan. Istananya akan kupindahkan. Ya. Sebaiknya rencana itu cepat-cepat kita mulai. Ya. Dayang-dayang, tinggalkan tempat ini. Ada apa, Bu? Ananda Putri telah berbuat kesalahan. Lampu itu adalah lampu wasiat yang tak boleh diambil oleh siapapun terkecuali oleh Aladin sendiri. Lampu wasiat? Ya. Lampu wasiat bagaimana, Bu? Itu adalah lentera kekuatan Aladin. Tanpa itu, dia akan hancur. Maafkan Ananda, Bu.
Barangkali orangnya masih di halaman istana. Mari Bu, kita susul. Angkat dan pindahkan istana ini di tengah padang yang gersang dan terpencil. Ampunkan hamba, tuanku. Putri Permatasari dan istananya telah menghilang. Hah? Apa? Putriku dan istananya menghilang? Benar, tuanku. Astagfirullah. Baginda, kami para menteri telah menunggu di ruang tamu. Berdebah. Siapa orangnya yang menculik anakku dengan memindahkan istana itu? Cari dan tangkap orangnya. Siapa lagi, tuanku? Kalau bukan Aladin si pengkhianat itu. Aladin? Aladin bin Aladin? Benar, tuanku. Bukankah ia sedang keluar kota? Itu adalah akal hamba untuk menyelidiki siapa dia sebenarnya. Dia adalah tukang sihir jahat. Dia memiliki lampu wasiat. Dia mampu berbuat apa saja, termasuk ingin menguasai kerajaan ini. Di mana dia sekarang? Tangkap dan bawa dia kemari. Ampun, tuanku. Aladin telah hamba bunuh. Apa? Kau telah membunuhnya? Benar, tuanku. Bahkan bangkainya telah hamba campakkan di tengah-tengah jurang. Tolonglah aku, anak muda. Aku haus. Aku haus. Kakek, dari mana? Aku adalah musafir yang tersesat di tengah padang. Bawalah aku dari sini.
Bangkitlah, cucuku. Kau rupanya memerlukan pertolongan. Kami telah berhasil menumpas si Aladin yang batil itu. Tapi kami juga sanggup menyerahkan kembali Putri Permatasari ke Hariban Baginda. Hah? Benarkah ucapanmu itu, Wasir? Tentu. Mengapa tidak? Syaratnya sangat mudah. Bila Baginda menyetujuinya. Katakanlah. Kawinkan Putri Permatasari dengan Mustafa dan nobatkan dia sebagai putra mahkota. Wasir, aku belum memikirkan persoalan itu. Aku cuma ingin anakku kembali. Aku perintahkan kau dan alat-alatmu untuk mencarinya. Sebelum permintaan hamba Baginda penuhi, perintah Baginda sudah tidak berlaku lagi bagi kami. Ini adalah keputusan. Apakah maksudmu sebenarnya, Wasir? Mulai saat ini, Baginda telah menjadi tawanan kami. Berdebah! Rupanya kau telah berlaku makar terhadap diriku dengan menyandera anakku, ha? Wazir, kau betul-betul licik. Tutup mulutmu. Tangkap raja dan menteri-menteri yang membantah perintahku. Ayo. Wasir biadab. Perbuatanmu sangat terkutuk. Awas, Tuhan akan membalasnya. Ayah! 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 Anakku. Lepaskan! Lepaskan! Anakku. Mereka telah berkhianat kepada kita. Aku sudah tahu siapa kau. Dan kau pun sudah tahu bahwa takhta kerajaan Baginda Harun ar-Rasyid tengah terancam. Ya, Kek. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pakailah cincin ini. Kau akan mendapatkan kekuatan. Dengan mengecupnya, akan terciptalah permadani terbang yang dapat membawamu kemana saja. Naiklah. Ingat pesan kakek. Seandainya kau berhasil, pimpinlah rakyatmu dengan adil dan kasih sayang. Terima kasih, Kek. Segala nasihat kakek pasti akan selalu saya ingat. Berangkatlah. Permisi. Dengan lampu ini, aku bebas berbuat sekehendak hatiku.
akan kusuruh seluruh umat manusia di muka bumi ini bertekuk lutut di kakiku. Sudah kuduga kau akan kemari. Rupa-rupanya Tuhan mempertemukan kita, Aladin. Serahkan lampu milikku itu. Betul juga kata Risalah. Sebelum ajal berpantang mati. Iya. Hantamkan dengan cincin. Hari ini
kerajaan telah menetapkan dan menobatkan Mustafa sebagai raja baru yang akan memerintah negeri ini. Segala titahnya adalah mutlak, walaupun tanpa mendengar pendapat dari para menteri. Ketetapan ini merupakan keputusan yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi. Kalian berdua adalah pengkhianat. Putusan sidang ini tidak sah. Kalian telah melakukan makar. Diam berdebak! Tangkap orang ini dan seret dia ke penjara. Ayo. Singkirkan mereka. Selesai tugasmu. Kembalikan istanaku kemari. Perintah dilaksanakan. Setelah kutewaskan, sekarang giliran kalian. Ya! Tidak. Aladin. Permatasari. Menyerahlah, Aladin. Ini giliranmu untuk mati.
Aladin! Kau telah membunuh ayahku. Kini dia pun harus mati. Awas. Ini. Ayah. Din, Maaf ayah, Anda datang terlambat. Terima kasih anakku. Kau telah menyelamatkan kerajaan ini dari fitnah dan makar. Ya ayah, insya Allah dalam waktu dekat ini keadaan bisa kita pulihkan lagi.